Dan begini Pak. Iya Pak, silakan dulu Pak. Ya. Semuanya. Siap. Mungkin saya lihat Pak Jamal ini ada sesuatu sampai kayak murung-murung ini Pak. Kasih. Sebenarnya tidak terlalu penting Pak. Cuma saya ingin melakukan perubahan sikap anak saya di kelas. Karena dalam pemantauan saya itu masih kurang aktif di pembelajaran. Oh, jadi tujuan Pak Jamal ini datang ke saya adalah untuk memperbaiki sikap dari peserta didik dari Pak Jamal yang kurang aktif ya Pak. Kalau begitu Pak, mungkin yang diinginkan Pak Jamal itu seperti apa tujuannya? Tujuan saya ingin supaya kegiatan yang itu pembelajaran aktif itu sesuai dengan SOP. Jadi pembelajarannya nanti itu sesuai dengan standar operasional yang ada di industri ya Pak. Jadi dari level atau skala 1 sampai 10, Bapak melihat sikap peserta didik Bapak ya selama di kelas itu berada di angka berapa Pak? Ya mungkin sekitar kalau pengamatan saya Pak ya, mungkin kurang lebih 5 lah, kurang lebih 5 lah. Karena saya nilai masih kurang antusias, yang mungkin dalam pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Oh seperti itu ya Pak. Ya. Jadi kemungkinan kegiatan apa yang bisa dilakukan Pak Jamal untuk mengarahkan sikap yang kurang antusias itu seperti apa? Ya. Begini Pak, bagaimana kalau misalnya dia kerja kelompok atau kemudian kerja kelompok dan langsung praktek saja. Sampai Pak, kalau Pak Jamal sudah merencanakan hal itu, artinya di mana siswa ini dilakukan per kelompok dan langsung prakteknya di bengkel. Jadi pelaksanaan ataupun rencana yang akan dilakukan Pak Jamal yang menjadi kendalanya itu seperti apa dan penyebabnya mungkin apa yang sehingga rencana Pak Jamal ini tidak berjalan dengan baik. Kalau masalah kendala itu ya pasti memiliki kendala itu yang menyangkut fasilitas, terutama fasilitas pembelajaran. Mungkin ada kendala lain. Oh, jadi fasilitas yang menjadi kendala Pak Jamal yang dihadapi. Kira-kira langkah atau cara apa yang Bapak lakukan itu pembelajaran di kelas supaya fasilitas ini tidak menjadi kendala utama? Mungkin cara yang bisa saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan itu ya, kita berkolaborasi dengan teman-teman di bengkel yang memberikan job sheet. Ya sebatas itu yang saya lakukan. Jadi menurut Pak Jamal tadi dengan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat di bengkel, ditambah lagi memberikan terlebih dahulu job sheet kepada anak-anak sehingga peserta didik ini bisa pelajari terlebih dahulu dan dianggap bisa lebih aktif. Kira-kira keberhasilan ketika melakukan hal itu menurut Pak Jamal, peserta didik yang skalanya tadi di angka 5 itu dengan metode pembelajaran itu skala keberhasilannya di angka berapa Pak? Ya, kalau menurut pendapat saya itu kalau angka 10 itu ya agak susah. Ya mungkin kurang lebih ke angka 8 lah ya. Atau ya misalnya tapi
paling tidak dengan metode ini yang saya lakukan ini bisa mungkin ada salah satu siswa ya mungkin bisa dia naik kelas. Jadi dengan langkah yang dilakukan Pak Jamal tadi itu sudah bisa mencapai angka 8 sampai syukur-syukur sampai angka 10 ya Pak. Oh iya Pak. Jadi dengan metode yang dilakukan tadi Pak Jamal rencana yang akan dilakukan sepertinya kapan akan memulai melaksanakan kegiatan ini Pak? Kalau terkait rencana ini saya harap bisa dilakukan untuk segera, tidak bisa lagi kita tunda-tunda, mungkin paling lama minggu depan. Jadi minggu depan Pak Jamal akan memulai. Saya sangat apresiasi Pak dan apa yang ingin dilakukan Pak Jamal. Saya tunggu kapan Pak, karena saya lihat progres yang ingin dilakukan Pak Jamal ini sangat baik dan apa yang diinginkan sudah sesuai dengan apa yang menjadi permasalahannya. Ya, oke Pak, alhamdulillah dengan kegiatan coaching kali ini saya merasa senang, tentunya bahagia karena saya bisa mengeluarkan unek-unek saya. Jadi terkait permasalahan peserta didik, dan dari kegiatan ini saya banyak mendapatkan pengetahuan baru terkait bagaimana menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang saya hadapi. Ya Pak, dengan apa yang menjadi rencana Pak Jamal, syukur alhamdulillah. Kembali Pak, dari percakapan ini saya dapat membantu menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi khususnya di siswa. Jadi saya tunggu kabar baiknya Pak untuk dilakukan pembelajaran sesuai harapan Pak Jamal. Siapa mungkin itu Pak yang saya bisa lakukan mengenai coaching kita hari ini. Terima kasih Pak. Oke, katakanlah siapa dulu? Sudah siap, Rob. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Pertama-tama saya akan cek kehadirannya. Kakak kelas, siapa yang tidak hadir? Semua Pak. Hadir semua. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu masalah mekanisme katup, itu spesifiknya itu untuk penilaian orang katup, ya. Nah, sebelum itu ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang penyetelan celah katup, bagaimana caranya sehingga katup masuk dan katup buang bisa kita setel secara baik. Ya, silakan. Ngomong aja. Agar kita bisa memilih dengan baik dan bisa Alatnya itu adalah apa coba? Silakan. Apa lagi? Ya, sudah. Terus Filer begini atau bulat. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, saya jelaskan lagi kembali. Yang pertama-tama itu adalah kita topa dulu. Ya. Kalau sudah top, ingat yang pernah saya ajarkan, topnya ada di mandanya dulu satu, kemudian topnya ada di gear rantai kecil, gear rantai kecil. Nah, kemudian
Top berikutnya di situ ada di tandanya itu adalah di top silinder atau kepala silinder. Nah, setelah semuanya topnya, kemudian ada yang perlu kalian harus perhatikan. Ingat, itu ada namanya overlap. Tidak boleh overlap. Jadi harus diputar lagi kembali. Setelah terputar lagi kembali, kemudian top lagi, baru bisa kita setel lem masuk dan lem. Nah, siapa yang tahu berapa celah klep masuk? 0,05. Nah, kalau yang keluarnya 0,10 atau 0,1 sama. Kalau mau angka di belakang koma bisa 0,1 sama jadi nilainya. Ya. Oke, jadi untuk sebentar kita akan mempraktekkan di luar. Oke. Nah, kemudian buka ini penutupnya ya. Dari Ya, putar ke kiri. Ya. Anggaplah ini sudah top. Coba silakan. Tahan ini. Coba. Wow. Ya. Oke, setelah kita praktek tadi, saya akan mempersilahkan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil prakteknya tadi. Nah, kesempatan pertama saya akan mempersilahkan untuk kelompok pertama. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan permasalahan yang terjadi di motor Supra. Bot penyetel top di bagian magnet sudah koplar, jadi harus menggunakan obeng yang benar, yang besar. Setelah saya topkan, saya periksa katup masuk dan buang dengan penyetelan 0,8 dan 0,10. Oke. Untuk kesempatan selanjutnya kelompok 2, silakan. Saya sudah supervisan dari kelompok 2 itu mesin pegat. Kerjaan saya di mesin pegat di baut penutup led sudah jol kebelah dan terjadi kebocoran koliser. Setelah melakukan pemeriksaan celah led in 0,010 dan standarnya 0,05 sampai 0,8. Jadi saya harus standarkan. Oke, terakhir itu yang kelompok 3, silakan. Saya ada perwakilan dari kelompok 3 akan presentasikan dari motor Vega. Motor Vega yang saya lakukan adalah terlebih dahulu saya menetapkan posisi bunyinya. Saat saya periksa ternyata katup in dan X sama-sama 0,10 dan di mana katup isap seharusnya 0,5 sampai 0,8. Jadi saya sesuaikan dengan standarnya. Oke, jadi demikian tadi presentasinya kelompok. Untuk yang prakteknya tadi
saya ingatkan lagi bahwa setiap unit itu beda-beda celah kantinnya. Ya, itu berbeda. Di antara satu merek saja dengan merek yang lain itu berbeda. Apalagi kemudian beda antara misalnya motor Vega dan Jupiter. Biasanya itu spesifikasi mesinnya itu juga berbeda. Mungkin yang di Vega itu yang 110, itu yang untuk yang Jupiternya itu sekitar 115. Nah, saya akan mempersilahkan siapa yang bisa mewakili untuk memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Pada dasarnya satu silinder mempunyai satu integer valve dan satu executor valve. Meningkatkan performa mesin membutuhkan peningkatan efisiensi hisap dan efisiensi exhaust. Karena itu perlu untuk meningkatkan luas permukaan ke valve head sebanyak mungkin. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya akan mengingatkan lagi kembali untuk materi minggu depan ini tentang sistem pelumasan. Jadi mungkin ada tugas, jadi nanti saya akan kasihkan di HP-nya masing-masing, ya. Itu adalah tugasnya. Kemudian sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, silakan dulu pimpin doa. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Sudah selesai. Ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Samsudin, CGP Angkatan 8 SMK Negeri 5 Goa. Di samping saya Bapak Andi Nurjaman Aziz selaku coaching saya di supervisi akademik dan pendamping dari guru penggerak yaitu Ibu Marlina SPD. Hari ini kami akan melakukan kegiatan yaitu pasca supervisi akademik di kelas. Baik, sebelumnya mungkin saya akan sharing kepada Bapak Andi Nurjaman Aziz. Setelah melakukan kegiatan supervisi di kelas, Pak, apa tujuan dari kegiatan itu, Pak, yang dirasakan? Dulu sesuai dengan tujuan dari yang awalnya yang kegiatannya, kemudian pendahuluan mulai, kemudian kegiatan intinya, kemudian penutupnya sudah selesai semua. Cuma yang mungkin masih ya perlu ditingkatkan. Jadi betul, Pak, apa yang dilakukan direncanakan di kegiatan supervisi kemarin itu, bahwasanya kegiatan proses pembelajarannya itu lebih bagaimana mengaktifkan siswa. Dan saya lihat di lembar supervisinya kemarin dilakukan di kelas itu, pertama mulai pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup itu sudah ada. Bagaimana perasaan dari Pak Andi Nurjaman ini setelah kegiatan supervisi di kelas? Mungkin pertanyaannya seperti apa, Pak? Ya, pas yang perasaan saya itu bisa meningkatkan untuk pembelajaran saya nanti untuk kedepannya. Dan mungkin masih ada yang perlu saya benahi. Contohnya materi-materinya mungkin, kemudian cara
cara-cara pembelajarannya mungkin masih banyak yang tentu saya pelajari juga. Nah, jadi sesuai apa yang dialami Pak Andi Nur Jamal, bahwasanya proses yang dilakukan itu sudah mengarah ke bagaimana siswa ini disesuaikan dengan gaya belajarnya. Nah, jadi tadi masih banyak evaluasi-evaluasi yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan, apalagi khusus di kita ini di jurusan ada namanya standar operasional. Nah, jadi standar operasional itu yang penting dilakukan memang Pak. Jadi masukan-masukan ini sifatnya bagaimana kita sama-sama membangun untuk solusi-solusi ke depan. Berkaitan dengan proses Pak, sini kan memang ada salah satunya adalah penilaian. Jadi penilaian yang dilakukan oleh Pak Andi Nur Jamal ini di pembelajaran itu apa-apa saja Pak? Ya, misalnya saya nilai dulu masalah kehadiran, Ya. apakah siswanya aktif. Nah, kemudian itu masalah sikap juga. Jadi penilaian mulai dari sikap, pengetahuan, dan mungkin terakhir keterampilan. Nah, kalau yang masalah keterampilan itu juga ada beberapa tahap siswa bisa membongkar dan memasang. Tapi apakah siswa paham dengan cara kerjanya kan begitu? Bagaimana bahan bakar dan udara masuk ke dalam pembakaran? Nah, itu juga perlu kita nilai. Jadi saya tanya lagi sama saya. Betul Pak. Jadi apa yang diterapkan dengan penilaian keterampilan ini, bagaimana dia lebih ke soft skillnya atau hard skillnya dan soft skill. Jadi kedua harus balance. Selanjutnya Pak, mungkin dari penilaian atau media pembelajaran berupa konten pembelajaran langsung atau seperti apa? Ya. Saya biasa lebih cenderung ke benda. Berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana pembelajaran ini itu sebenarnya seorang guru atau lebih banyak penerapannya tentang industri itu diutamakan SOP-nya. Seperti dia Pak. Yang terakhir mungkin Pak, harapan atau apa-apa yang akan dilakukan dari proses yang sudah dilakukan, mungkin kekurangan itu yang akan direfleksi ke depannya, mungkin apa-apa yang akan dibenahi bersama Pak. Kan tadi kekurangannya sudah ada, mungkin dari segi pembenahannya Pak, mungkin ada yang mau dibenahi, mungkin dari tadi pemaparannya, solusinya itu adalah bagaimana apa yang diterapkan tadi sesuai industri, mungkin apa-apa yang akan dikembangkan dari setelah supervisi ini. Mungkin lebih ke ini medianya. Media Pembelajarannya mungkin lebih banyak lagi. Karena medianya inilah yang misalnya yang sumbernya siswa untuk memahami dan mengerti tentang komponen-komponennya misalnya. Nah, kemudian medianya juga bermacam-macam karena juga siswanya saya lihat bermacam-macam juga. Tidak sama semuanya siswa cara memahami pembelajaran. Jadi mungkin cukup sekian Pak hasil pra-observasi supervisi akademik dengan Pak Andi Nur Jamal, apa yang menjadi evaluasi bersama atau refleksi bersama itu akan dibenahi nantinya. Mungkin itu hasil evaluasi kami di kegiatan pra-observasi supervisi di kelas. Mungkin ada masukan dari guru pendamping. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi setelah bulan tadi, ya alhamdulillah sudah luar biasa. Ya cuma dalam praktek tersebut itu
tugasnya coach itu adalah menggali potensi dari si coaching. Jadi misalnya tadi ada media, berbagai macam media yang sudah diterapkan ke siswata, nah, itu pasti ada tantangannya. Tanyakan apa tantangannya dalam hal itu, terus bagaimana cara menghambat tantangan tersebut supaya bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai itu iya, itu sudah luar biasa Pak. Iya. Iya. Jadi mungkin itu hasil observasi atau kegiatan supervisi akademik saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.